Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun setiap kita berada, saya percaya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai Bapak Ibu dan saya. Bagaimana keadaannya pada hari ini Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya apapun keadaan yang tengah kita hadapi, kita berpegang pada janji-janji Tuhan yang selalu ya dan amin. Amin. Mari saya undang semuanya, kita semua yang siap untuk memulai ibadah online kita pada minggu hari ini. Biarlah kita tundukkan kepala, satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Betapa hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Sebab apapun yang kami hadapi, apapun yang kami lewati, selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada pengharapan, selalu ada ketenangan yang datang daripada Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, dan kasih Allah yang berlimpah-limpah itu boleh tetap ada dalam hidup kami. Dari hari ke hari, dari detik demi detik, jam demi jam, menit demi menit yang kami lalui, selalu kami boleh lalui bersama-sama dengan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh betapa Engkau baik bagi setiap kami. Bukan dari apa kata orang, tapi kami boleh menyaksikan dan kami boleh mengecap kebaikan Tuhan itu sendiri dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Haleluya, amin. Kehidupanku dengan kemuliaan.
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari akui sekali lagi di hadapan Tuhan, katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh melewati 1 bulan lagi, memasuki bulan yang baru ini. Kami tahu Tuhan, pertolongan Tuhan yang ajaib yang terjadi bagi setiap kami di bulan-bulan yang lalu, itu juga menyertai kami sampai bulan ini. Kami tahu Tuhan, bulan yang baru ini akan kami masuki dengan rahmat Tuhan, dengan perkenanan Tuhan ada atas keluarga kami, perkenanan Tuhan ada atas keluarga kami, perkenanan Tuhan ada atas pekerjaan kami, perkenanan Tuhan ada atas kesehatan kami, perkenanan Tuhan ada atas pribadi lepas pribadi. Bagi setiap kami yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, kami tahu Tuhan, kami siap menjalani hari-hari kami bersama dengan Tuhan, karena kami tahu sampai hari ini kami masih ada, semua karena bukti kemurahan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Untuk itu mari saudaraku, engkau yang sama-sama merasakan kasih Tuhan, engkau yang sama-sama merasakan kemurahan Tuhan, engkau yang sama-sama merasakan berkat Tuhan yang luar biasa bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Mari angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan, tengadahkanlah wajahmu dan sama-sama dengan lembut katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya, tidak ada satupun yang kami lakukan yang membuat kami ada sampai hari ini kecuali karena berkat kemurahan Tuhan semata. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau
kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Kau izinkan kami untuk menikmati setiap berkat Tuhan hari lepas hari. Sungguh tidak ada hal yang kami lakukan yang membuat kami tetap ada sampai hari ini, kalau bukan kasih dan anugerah Tuhan itu sendiri. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami Tuhan jaga dan Tuhan pelihara begitu sempurna. Tidak cukup kata terima kasih kami naikkan kepada Tuhan, untuk kami boleh menyatakan rasa syukur kami atas kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami mau bersyukur buat berkat-berkat-Mu. Kami mau bermasmur bagi nama-Mu, sebab Engkaulah Allah yang memberkati kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Syaralalala bayaralaba hinaralama yasi. Haleluya. Kita takarala bayarala 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 bayarala. Syaralalala bala 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 bala. Hinaralala maya shikarala bo. Tuhan Engkau ajaib, Kau maha besar, yang layak dipuji. Batakara baya shikara la 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 bala bala la 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 bala bala la la bala bala. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita naikkan doa ini ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati,
diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Katakan sekali lagi. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat-berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada yang mengingatku, tiada yang menyapaku, kalaku tersungkur di dalam
menyapaku, Kau angkat hatiku ke dalam kasih-Mu. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu hanya Kau bersamaku. Shalom Bapak Ibu. Kembali kita ketemu di bulan September. Hidup hari ini kalau kita ada semata-mata karena anugerah Tuhan. Kalau kita dikasih kehidupan hari ini, sampai hari ini, saya yakin Tuhan punya agenda atas hidup Anda dan saya. Tuhan punya maksud dan tujuan-tujuan mengapa kita tetap ada di muka bumi ini. Tujuan yang termulia adalah menggenapi rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang kasih Tuhan. Tema kita adalah Tuhan mencintai Anda dan saya lebih dari apapun. Sekali lagi, Bapak Ibu, Tuhan mengasihi, mencintai Anda dan saya lebih dari apapun. Tuhan mencintaimu lebih dari apapun. Saya ingin mengingatkan kita Bapak Ibu di masa-masa pandemi ini, di masa-masa sulit ini, orang percaya sebagian meragukan tentang kasih Tuhan, meragukan tentang cinta Tuhan kepadanya. Karena pergumulan yang berkepanjangan, masa sulit yang berkepanjangan, penyakit yang berkepanjangan, gak sembuh-sembuh, membuat kita meragukan kasih Tuhan, membuat kita menjauh dari anugerah Tuhan. Nah, saya ingin mengajak kita belajar bahwa Tuhan mencintai Anda dan saya lebih dari apapun yang ada di muka bumi ini. Anda dan saya adalah biji mata Tuhan, kepunyaan Tuhan. Bapak Ibu, hidup ini tidak akan pernah berarti kalau kita menjalani ini tanpa cinta. Ya. Manusia hidup tidak terlepas dari cinta. Kalau kita mencintai seseorang, saya yakin kita ingin selalu bersama-sama dengan orang itu. Kita selalu ingin dekat dengan dia. Kita ingin bersekutu dengan orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Tapi terkadang orang yang kita cintai itu menyakiti kita. Betul nggak? Tapi saya kasih tahu, Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mencintai kita, Dia ingin bersama dengan kita, Dia ingin intim dengan kita, hidup bersama kita. Dia nggak pernah menyakiti kita. Kita yang menyakiti hati Tuhan. Halo Bapak Ibu, betul nggak? Anda dan saya sering menyakiti hati Tuhan, mendukakan Dia dengan segala apa yang kita lakukan. Kita meragukan firman-Nya, kita meragukan pertolongannya. Kita kadang-kadang menghadapi ketakutan, tidak percaya kepadanya dan khawatir tentang hidup, tentang masa depan, tentang anak-anak, tentang keluarga, tentang pekerjaan dan tentang bisnis. Padahal Tuhan mencintaimu lebih dari apapun. Lebih dari apa yang kau punya. Lebih dari jabatanmu. Lebih dari pabrikmu, bisnismu. Tuhan mau Anda dan sayanya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Manusia boleh mengecewakan kita,
Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Kitalah yang banyak berbuat salah kepadanya, tetapi kasih dan cintanya tidak pernah memandang kesalahan dan pelanggaran kita kepadanya. Cinta Tuhan itu tulus. Bapak Ibu, cintanya tidak menuntut balasan. Dia tidak seperti manusia yang meminta dibalas. Bapak Ibu mungkin ingat firman Tuhan di Mazmur 103 ayat 8 katakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Apa kita masih meragukan kasihnya? Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mantap Tuhan kita ya. Kalau hari ini Bapak Ibu masih ada dalam pergumulan, kesulitan, tekanan, jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Dia tetap mengasihi Anda dan saya. Dia mengasihi Anda dan saya apa adanya. Seperti apa adanya. Haleluya. Sekarang kita mau belajar, ada 3 bukti yang saya ingin bahas bahwa Tuhan itu benar-benar mencintai kita lebih dari apapun. Yang pertama, Ia rela mati bagi Anda dan saya. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Bapak Ibu, kalau orang berbuat baik kepada kita terus menerus, saya yakin kita mau juga loh berbuat baik kepada orang itu. Bahkan kalau ada orang nih ingin menjahati orang itu, kita sebagai sahabatnya, kita ada di depannya. Kita berkata, langkai dulu, mait gue. Kalau lu mau hantam dia, saya di depannya. Nah, Tuhan kita lebih dari itu. Selagi kita berdosa, dia mati buat Anda dan saya. Anda yang bejat, yang tidak layak, penuh dengan dosa, dia menyerahkan dirinya di salib untuk Anda dan saya. Berarti dia mengasihi Anda dan saya lebih dari apapun. Dia tidak menuntut balas untuk Anda balas. Dia tidak menuntut banyak hal dalam hidupmu. Dia hanya rela mati buat Anda dan saya ciptaannya. Dia mau menebus hidup Anda dan saya. Itu bukti dia mencintai lebih dari apapun. Banyak orang baik di dunia ini Bapak Ibu. Yes. Tapi adakah orang baik itu mau mati buat Anda dan saya? Hanya Tuhan yang mau mati. Sekalipun hari ini Anda di tengah pergumulan, banyak hal yang kau hadapi, ingatlah Tuhan tetap mengasihimu. Dia tetap menyayangimu apa adanya. Karena penebusannya tidak pernah sia-sia. Amin. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan Anda. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan membiarkan Anda. Ulangan 31 ayat 8 katakan gini, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Bapak Ibu, ayat ini adalah Tuhan ngomong sama Musa supaya Musa ngomong sama Yosua. Karena Musa sebentar lagi mati. Saat itu usianya 120 tahun. Memang dia nggak dapat di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tetapi dia ngomong, Musa, Yosua, ini kata Tuhan, kamu gak usah takut. Tuhan sendiri berjalan di depanmu. Dia menyertaimu, tidak membiarkan engkau
tidak meninggalkan engkau. Wah, keren. Musa dulu ngomong gitu ya, Tuhan kalau engkau tidak menuntun aku tidak akan pernah berjalan. Haleluya, keren Bapak Ibu. Hari ini bukti Tuhan mengasihimu lebih dari apapun. Dia tidak membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau sendirian. Jangan takut, jangan patah hati, jangan patah semangat. Oh, ngeri loh Bapak Ibu, di masa pandemi ini Anda lihat banyak yang bunuh diri, terjun dari apartemen. Waduh, keren ya. Aduh, mengagetkan, menakutkan. Orang-orang tidak punya pengharapan, orang tidak ngerti tujuan hidupnya dalam Tuhan. Dikasih kesempatan hidup. Ya, dia tidak ngerti bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Untuk yang menyatakan kasih Tuhan, untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, yang pertama, apa tadi? Rela mati buat Anda dan saya. Yang kedua, dia tidak membiarkan Anda sendiri dan meninggalkan Anda sendiri. Haleluya. Itulah bukti Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun. Yang ketiga, bukti Tuhan mengasihi kita lebih dari apapun adalah cintanya tanpa syarat. Tanpa syarat Bapak Ibu. Percayalah Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dia nggak menuntut apapun dari hidup kita. Dia mencintai Anda dan saya tanpa syarat. Nah, sebaliknya, apakah kita mengasihi Tuhan tanpa syarat juga? Sadar nggak kita kadang-kadang datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita rajin, kita minta syarat. Tuhan, gue ini kan sudah rajin nih doa, rajin nih doa pagi, doa malam, renungi firman 1 tuh. Loh, kok nggak dapat apa-apa? Petrus dengan teman-teman ngomong, Tuhan kami telah meninggalkan segalanya. Apa yang kami peroleh? Seolah-olah dia berkata bahwa kami sudah berbuat banyak untuk Tuhan. Kami telah berbuat banyak untuk pelayanan. Kami telah berbuat banyak untuk menolong orang susah. Kami telah berbuat banyak untuk melakukan banyak hal buat pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini kita dimampukan Tuhan, kalau kita punya kesempatan untuk melakukan pelayanan, berbuat baik, berbagi bagi orang yang mampu, itu bukti kita mengasihi Tuhan. Tapi itu bukan syarat kita untuk dipakai Tuhan, untuk diberkati Tuhan. Itu bukti kita tak menerima kasih Tuhan yang lebih dari apapun itu untuk kita bagikan kepada orang lain. Itu bukan syarat untuk kita menerima hal yang baik atau berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, hubungan kita akan menjadi hubungan yang luar biasa kalau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan itu tanpa syarat. Sebenarnya kalau kita lakukan sesama kita juga gitu, hubungannya luar biasa loh. Bapak Ibu mengerti kan, kadang-kadang dengan teman sahabat kita yang kita sudah luar biasa, kita tidak memperhitungkan lagi yang tidak baik dalam hidupnya. Karena apa? Kita tahu kita telah menerima dia apa adanya tanpa syarat. Bapak Ibu, dengan pasangan-pasanganmu, terima apa adanya tanpa syarat. Haleluya. Dari pihak Tuhan jelas, dia sama sekali tidak menentukan syarat untuk mencintai Anda dan saya. Enggak peduli seburuk apapun Anda dan saya, dia tetap mencintai Anda. Masalahnya kita nih sekarang, kita sering sekali menentukan syarat terhadap diri kita sendiri. Ya, kita membuat standar agar kita layak di hadapan Tuhan. Dan lebih jahat lagi, kita ini menetapkan syarat loh buat orang lain. Layak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Dia harus lakukan ini dan lakukan itu. Harus punya standar dong sesuai dengan firman Tuhan. Kalau enggak, Anda enggak layak disebut anak Allah loh. Kita menuntut orang lain membuktikan iman mereka. Bahkan kita pakai ayat-ayat firman untuk mengancam. Kamu benar gak anak Tuhan nih? Pakai ayat-ayat lagi ya. Kita pasang syarat-syarat. Memang itu kesannya rohani dan baik. Namun, Bapak Ibu, sadar gak? Syarat yang kita tentukan buat kita dan orang lain itu, yang kita ukur sesuai standar firman Tuhan, kadang-kadang menempatkan Anda dan saya posisi berbahaya.
Mengapa saya katakan berbahaya? Karena kalau semua itu kita nggak bisa penuhi, depresi bro, stres, tertekan. Gue udah doa pagi, udah ini, jatuh lagi. Datang ke pendetanya, Pak Pendeta gue jatuh lagi nih. Udah doa saat itu udah puasa, belum puasa ya. Mulai puasa 3 hari, nggak sebulan jatuh lagi. Itu ya. Kamu belum lakukan ini, lakukan itu. Baca ayat firman Tuhan sehari 10 pasal. Udah sebulan udah baca 10 pasal. Jatuh lagi. Bapak Ibu, saya yakin Anda akan stres dan akan menuduh dirimu sendiri bahwa Anda orang yang tidak layak dan tidak kudus di hadapan Tuhan. Saya kasih tahu Anda hari ini, Tuhan mencintaimu lebih dari apapun. Dia mencintaimu tanpa syarat. Tidak ada standar yang Dia ukur dalam hidupmu. Bukan berarti kita seolah-olah hidup tanpa aturan, kita seolah hidup tanpa firman Tuhan. Bukan itu maksud saya. Karena semua ini kebanyakan orang Kristen alami, termasuk saya alami. Kita stres karena kita nggak mampu. Kita akan mengalami berulang-ulang kecewa dengan diri kita, dengan Tuhan. Sampai kita menyadari bahwa Tuhan mencintai saya dan menerima saya apa adanya tanpa syarat apapun. Dan Tuhan pun tidak mau saya membuat syarat terhadap diri saya sendiri. Karena syarat itulah yang sekali memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi ingat, Tuhan mencintaimu lebih dari apapun. Dia enggak mau ada syarat apapun untuk Dia mencintaimu, dan kamu pun, Anda pun dan saya tidak punya syarat apapun untuk mengasihi Tuhan. Kadang-kadang syarat itu memisahkan kita justru dari cinta Tuhan. Bukan berarti tanpa ini hidup kita enggak ada aturan. Namun sekarang saya tidak menghidupi firman Tuhan sebagai syarat. Jadi saya tidak menghidupi firman Tuhan sebagai syarat, tapi sebagai sebuah kehidupan. Jadi firman Tuhan itu bukan syarat, tapi firman Tuhan itu kehidupan, Bapak Ibu, yang mengalir. Amin. Beda ya. Kita nentuin syarat firman Tuhan. Ya. Ini baca ayat harus sekian pasal. Kalau Anda gagal, Anda stres. Tapi biarlah firman Tuhan itu menjadi kehidupan dalam diri kita dan mengalir, memancar menjadi mata air yang keluar dari hidup kita. Jadi kalau kita gagal, kita tidak pernah down, karena kita mengerti Tuhan tidak pernah pasang syarat dalam hidup saya. Saya yakin kalau Anda lakukan ini, Anda menghidupi firman Tuhan yang hidup itu dalam hidupmu, Anda akan menjadi kokoh di dalam Tuhan. Anda mengerti, Anda panggil Dia Bapa. Kita nggak pernah ragu dan sungkan lagi memanggil namanya Bapa. Haleluya. Karena Dia mencintai saya apa adanya tanpa syarat. Ia selalu ingin dekat dengan Anda dan saya. Itu bisa terjadi karena semua hubungan tanpa syarat. Selama masih ada syarat, Anda kepada Tuhan, Anda Tuhan kepada kita, kita tidak pernah dekat dan intim dengan Tuhan. Kita tidak akan berani mengatakan Bapa. Jadi kalau hal ini kita akui, yang memisahkan kita dari kasih Tuhan itu sebenarnya bukan dosa atau iblis, tetapi diri kita sendiri. Karena kita membuat syarat-syarat tertentu untuk membina hubungan dengan Tuhan. Saya akhiri dengan ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mencintaimu lebih dari apapun. Yang pertama buktinya, Dia merela mati bagi Anda dan saya selagi kita masih berdosa. Ya. Yang kedua, Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita sendirian. Yang ketiga, cintanya tanpa syarat kepada Anda dan saya.
Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu, tapi Engkau terus berkata-kata kepada setiap pribadi dimanapun berada mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tiada yang mengingatku, tiada yang menyapaku, kalaku tersungkur di dalam lembah gelap. Hanya Kau bersamaku, hanya Kau menyapaku. Kau angkat hatiku ke dalam kasih-Mu. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Bapak Ibu, hari ini kita akan berdoa buat anak-anak kita. Ayo bawa anak-anak kita di hadapan Tuhan. Orang tua, tumpang tangan atas anakmu. Haleluya. Dimanapun engkau berada hari ini, kita berdoa buat anak-anak kita. Bapak, terima kasih buat hari ini, di bulan September tahun 2021. Kami menopang, kami numpangkan tangan atas anak-anak kami. Mereka diberkati Tuhan. Mereka diteguhkan. Mereka dilindungi. Mereka dijagai. Tidak ada bahaya yang menimpa anak-anak kami. Mereka kuat, sehat, penuh hikmat dan kepandaian. Kami melihat anak-anak ini 10, 15, 20 tahun ke depan. Mereka lah pemimpin atas kota kami. Atas gereja Tuhan. Atas kota-kota. Atas negeri ini. Atas bangsa-bangsa. Muncullah dari anak-anak ini orang yang ahli ekonomi, orang yang ahli akuntansi, orang yang ahli kimia, dokter-dokter spesialis, haleluya, pebisnis, ahli peminyakan, aerospace, ahli teknologi IT, bioteknologi, haleluya. Semua lahir dari anak-anak kami. Semua lini kami melihat tangan Tuhan yang menyertai mereka. Oh, di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, semuanya sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu siapkan anggur. Kita adakan perjamuan hari ini. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Kau Tuhan yang setia, tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur selalu ada Kau bersamaku. Bapak Ibu, Anda boleh ambil sirup, Anda boleh ambil roti apa aja, biskuit mungkin, roti basah, ya, teh, apapun itu bentuknya untuk kita ambil perjamuan bersama-sama. Ayo kita berdoa. Bapa, biarlah lewat perjamuan ini, kami tahu, kami percaya Tuhan mengasihi kami lebih dari apapun. Bapa, berbicara kepada setiap kami. Engkau yang telah menguduskan kami, Engkau yang telah mentahirkan kami. Engkau tidak membuat syarat bagi hidup kami untuk mendatangi-Mu. Dan kami pun tidak membuat syarat untuk kami datang kepadamu dan memanggil-Mu Bapa. Terima kasih, Tuhan telah menguduskan kita. Tuhan telah mematahkan kita dengan darah-Nya. Hampiri tatanya, haleluya. Anak-anak di bawah 12 tahun tidak diperkenankan untuk ambil perjamuan. 12 tahun ke atas yang sudah dibaptis. Tapi hari ini, kalau Anda percaya dan belum dibaptis, ingin mengambil perjamuan, silakan. Yang penting Anda percaya bahwa Dia ada dalam hidupmu dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu.
Ayo, sebab apa yang telah kutusan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti kita, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang saya akan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan setelah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimantarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan untuk kami tetap ada di bulan September. Kami telah melihat pertolongan, kami telah melihat kasih-Nya yang tanpa syarat, yang mengasihi kami lebih dari apapun. Terima kasih untuk keselamatan, untuk kehidupan hari ini. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun berada. Engkaulah yang telah menumpangkan tangan atas umat-Mu dimanapun berada. Hei Bapak Ibu, keluarga-keluarga, orang tua, Engkau baik-baik saja keadaanmu, seperti jiwamu baik-baik. Tuhanlah penolongmu dan penyelamatmu. Terimalah hari ini Tuhan mengurapimu, memberi engkau kekuatan, memberi engkau semangat yang baru, gairah baru, bahwa Tuhan mengasihimu lebih dari apapun. Angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah apa yang kau lakukan. Tuhanlah yang menguduskan perjalananmu, tanganmu, hidupmu, bisnismu, pekerjaanmu. Ditambahkanlah apa yang kurang, bahkan dibuatnya berlimpah, sehingga engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tangan Tuhan yang tidak pernah lelah, tidak pernah membiarkan engkau sendirian. Dia yang menopangmu untuk engkau tetap bangkit berdiri. Di kota, di desa, di sana ada Tuhan menyertaimu. Dia menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan anugerah dan kasih karunia-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin.